Sama-sama kita muliakan, pula sama-sama kita hormati Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ghafur. Pula hadir di tengah-tengah kita guru kita semua Al-Ustadz Ali Imron. Kita doakan agar beliau senantiasa sehat badan, panjang usia. Pula para bapak, para ibu, adik, mbak, mas yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, yang kecil tak disebut nama, yang besar tak disebut gelar. Namun kita berharap mudah-mudahan perkumpulan kita ini menyebabkan agar kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, kumpul dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Sebelumnya saya ingin meminta maaf atas keterlambatan sedikit, karena sebetulnya saya ini lagi kurang enak badan. HP lagi sakit, saya juga lagi sakit. Mau ngabarin Ustadz Imron nggak bisa, makanya nggak enak, daripada saya nggak ada kabar tiba-tiba nggak datang, mendingan nggak ada kabar tiba-tiba datang, ya kan itu. Jadi saya mohon doanya juga dari Bapak Ibu agar saya senantiasa disehatkan dan dikuatkan dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, salah satun yuhibbuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang dicintai dan dilindungi oleh Allah di hari kiamat. Nanti di hari kiamat ini semua porak-poranda, semua manusia ketakutan, semua manusia kebingungan, semua manusia kehausan, karena sangat panas di hari kiamat itu. Jangan tanya saya tahu dari mana, Habib tahu dari mana kiamat panas. Ya ini bukan saya yang ngomong ya, Nabi Muhammad yang ngomong. Semua manusia ketakutan, tapi ada 3 golongan yang gak akan kepanasan, gak akan kehausan, gak akan kebingungan, gak akan ketakutan. Karena 3 golongan ini dicintai dan dilindungi oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam 3 golongan ini, amin. Siapa 3 golongan tersebut? Yang pertama adalah mereka yang yuhibbul ilma wal ulama. Orang-orang yang cinta ilmu dan cinta kepada ulama. Ini penting hadirin. Kadang beberapa di antara kita cinta sama ulama tapi nggak cinta dengan ilmu. Ada beberapa orang cinta betul sama Ustadz Ali Imron. Cinta, kenapa? Karena Ustadz Ali Imron ini gagah, tampan, ganteng. Tapi kalau dengerin ceramah beliau nggak senang karena emang nggak suka ilmunya, cuma suka orangnya aja. Ini gimana? Oke lah, masih nggak apa-apa. Setidaknya dia cinta sama ulama. Ada orang yang cinta ilmu, tapi nggak cinta sama ulama, cinta sama ilmunya aja. Sama ilmu dia belajar. Tapi ini nggak cinta sama ulama, nggak cinta sama yang membicarakannya, pembicaranya. Misalkan sampean suka sama yang saya ucapkan, tapi sampean nggak suka sama saya. Cuman suka dengan ilmu saya, maka ini gimana? Oke lah, masih nggak apa-apa setidaknya. Tapi ini besar kemungkinan nggak selamat di hari kiamat. Yang cuma cinta sama ulama atau cinta sama ilmu, nggak cinta dua-duanya ini, atau cinta satu aja, nggak cinta dua-duanya. Ini kemungkinan mungkin selamat di akhirat, selamat di hari kiamat cuma 50%. Kemungkinan selamat di hari kiamat cuma 50%. Tapi kalau cinta dua-duanya, cinta ulama, cinta juga sama ilmu, selamat 100% di hari kiamat. Maka dari itu sama ulama itu jangan suka pilih-pilih. Beberapa di antara kita mau hadir majelis asalkan ulamanya terkenal, viral, dan juga ulama tersebut ulama yang terkemuka, baru kita datang. Kalau nggak datang kalau misalkan yang ngisi pengajian cuman sekedar ustadz biasa, habib biasa, cuman kiai kampung, nggak datang. Ini jangan. Cinta sama ulama jangan milih-milih. Ya, hadirin. Sahabat Nabi itu ketika Nabi Muhammad meninggal, mereka semua ketakutan, mereka semua kebingungan. Kenapa? Karena pada hari itu sosok panutan mereka telah meninggal. Guru mereka telah wafat, makanya mereka ketakutan.
Nabi Muhammad. Nah, sekelas sahabat aja takut nggak punya guru, apalagi sekelas kita. Maka kita ini harus punya seorang guru. Jangan sampai kita nggak punya seorang guru yang bisa kita jadikan panutan, yang bisa kita jadikan referensi untuk keselamatan kita di dunia sampai di akhirat. Harus punya guru, hadirin. Cuman, ingat-ingat nih kata saya, Bapak Ibu coba dilihat, ingat-ingat kata saya, lebih baik nggak punya guru daripada salah guru. Ingat-ingat tuh, lebih baik nggak punya guru daripada salah guru. Karena orang kalau udah salah guru, repot, sumpah ya Allah, repot orang kalau salah guru tuh repot. Ada orang salah berguru, kata gurunya zina nggak apa-apa, zina itu halal. Terus kita datang, kita nasihatin, Pak, zina itu nggak boleh loh, di Al-Quran ada dalilnya. Kata guru saya nggak apa-apa kok, nah, repot sudah. Karena salah guru. Nah, lebih baik nggak punya guru sekalian daripada salah guru. Lah, tapi beberapa orang bertanya, kalau begitu, Beb, ya udah, kami ini pengen tahu guru ulama semacam apa yang bisa kami jadikan sosok seorang guru. Nah, ini kan pertanyaan nih, ulama yang kayak gimana yang bisa kita jadikan seorang guru, yang bisa kita datangi majelisnya, yang bisa kita istiqomahi pengajiannya. Ulama seperti apa? Kalau pengen punya guru, kalau pengen cari guru, carilah guru yang paling mirip sama Nabi Muhammad. Bukan mukanya, bukan badannya, bukan cari yang paling mirip akhlaknya. Paling mirip budi pekertinya, ilmunya, patuhnya sama Allah, takutnya sama Allah. Paling mirip, cari. Kalau misalkan ada orang ngaku ulama, ngaku kiai, ngaku ustadz, tapi sama Allah berani, gak pernah takut sama Allah, ngajarin kita untuk yang namanya menyekutukan Allah, maka jauhi guru-guru semacam ini. Selama dia berjalan, katanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tir ilal haq bi kitabin wa sunnah. Terbanglah menuju Allah dengan sayap Al-Quran dan hadisnya Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang yang sudah keluar dari Quran, sudah keluar dari hadis, sampai mati jangan sampean ikuti orang kayak begitu. Sampai mati jangan sampean dengerin ceramahnya. Kalau ada orang ngaku ulama, ngaku kiai, tapi sudah berani keluar dari hadis, berani keluar dari Al-Quran, sampai mati jangan diikuti. Karena panutan kita ini dua ini, Allah dan Rasul. Kalau dia udah berani bantah Allah dan sudah berani bantah Rasul, maka jauhi sejauh-jauhnya. Jangan sampai kita tergolong orang-orang seperti itu. Nah, kalaupun ada orang yang setidaknya misalkan dia Rasulullah itu patuhnya sama Allah 100%. Nah, kita ketemu sama ulama yang patuhnya sama Allah setidaknya 90% lah. Maka kita ikuti. Jangan sampai nggak takut sama sekali, jangan. Kita ikuti mereka-mereka yang taat dan patuh sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mempunyai seorang guru, maka kita tahu kapan kita harus bergerak, kapan kita harus jalan, kapan kita harus beraktivitas. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya itu mau bangun rumah, mau beli mobil, mau beli motor, mau beli HP, mau ngapain aja selalu curhat dulu sama guru. Mau ngapain aja selalu curhat dulu sama guru saya, sama Habib Ahmad Jamal bin Toha Bagil. Kita doakan agar beliau senantiasa panjang umur, sehat walafiat. Saya selalu curhat sama beliau. Habib saya ini begini, Habib saya ini begitu, Habib ini saya ini begini. Selalu saya curhat. Karena beliau ini pembimbing saya. Karena saya belum bisa di fase untuk mimpi ketemu Rasulullah. Kalau saya bisa mimpi ketemu Rasulullah, saya langsung nanya sama Rasulullah, curhatnya sama Rasulullah sekalian, nggak nanggung-nanggung. Tapi saya nggak mimpi Rasulullah, makanya saya ketemu sama pewarisnya Rasulullah, guru saya. Saya curhat, gimana nih, saya ini mau ketemu saya mau nikah, gimana menurut antum, perempuan ini gimana. Selalu saya curhat. Sosok murabbi itu penting. Jangan sampai kita nggak punya guru sama sekali. Jangan sampai kita nggak punya sosok panutan sama sekali. Dengannya insya Allah kita semua bisa selamat dunia sampai akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maka hadiri majelis-majelis para ulama yang memang mereka berjalan di atas Quran dan Sunnah,
mengikuti perintah Nabi Muhammad dan perintah Allah Subhanahu wa taala, hadiri majelisnya. Nah, ini juga penting nih hadirin. Untuk anak-anak muda, sampean itu hadir sholawatan itu nggak apa-apa. Hadir sholawatan itu nggak apa-apa. Cuman joget-joget nggak senonoh di majelis sholawatan itu yang masalah. Bonceng laki perempuan bukan muhrim itu yang petaka. Campur aduk laki perempuan tanpa pembatas itu yang kita nggak suka. Maka kalau hadir sholawatan boleh, monggo, silahkan. Cuman yang kita sarankan, sampean kalau hadir sholawatan, majelis sholawatan itu, sampean kalau hadir majelis sholawatan itu yang sopan, yang santun. Karena sampean sedang memuji Nabi yang mulia. Jangan Nabi deh, misalkan ada ulama, ada Habib Umar bin Hafid, atau ada Sayyid Muhammad Al-Maliki hadir di tengah-tengah majelis. Sayyid Muhammad Al-Maliki duduk di tengah majelis kita nih. Terus sampean joget-joget sambil memuji beliau. Saya cinta Sayyid Muhammad Al-Maliki, saya cinta Sayyid Muhammad Al-Maliki. Cocok nggak kira-kira kayak gitu? Sopan nggak? Kira-kira kayak gitu sopan nggak? Nggak sopan. Loh, monggo mau sholawatan, monggo. Cuman kamu nih harus tahu tata caranya sholawatan, sopan santunnya dalam bersolawat kamu harus tahu. Ada beberapa orang ngomong, oh mohon maaf Pak Ustadz, mohon maaf Pak Habib. Kami ini joget-joget ketika sholawatan, itu kami itu ingin membuktikan seberapa besar cinta kami kepada Nabi Muhammad. Loh ya apa sih? Kamu tuh kalau ingin membuktikan seberapa besar cintamu kepada Nabi Muhammad, itu dengan cara menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Bukan dengan cara joget-joget. Nabi kamu tuh bukan musisi. Nabi Muhammad itu bukan gitaris, bukan. Bukan musisi, bukan pemain band, bukan. Kamu tuh kalau pengen membuktikan kecintaan kamu kepada Nabi Muhammad dengan cara sholat 5 waktu yang sergap, hadir pengajian yang taat, yang istiqomah, sholawat, baca sholawat di rumah yang sering. Jangan sampai kamu cuman baca sholawatnya ketika majelis sholawatan aja. Ini penting hadirin, semua majelis bagus, cuman ada beberapa oknum saja yang merusak majelis tersebut. Jangan sampai kita menjadi oknum perusak majelis. Apalagi nih mohon maaf, saya itu beberapa waktu lalu, saya pernah dapat laporan dari salah satu anggota kepolisian, itu ada satu majelis, saya nggak ngomong semua majelis, ada satu majelis sholawatan, itu yang ketahuan dijadikan, yang ternyata terbukti dijadikan oleh beberapa oknum dijadikan tempat untuk transaksi jual beli narkoba. Kan majelis sholawatan itu kan kadang besar, ramai, gelap, ya kan? Terus juga soundnya banyak, ya kan, campur aduk laki perempuan. Kadang-kadang, saya nggak ngomong semua majelis ya, kadang-kadang kan begitu. Campur aduk laki perempuan, gelap, ramai. Akhirnya sama beberapa oknum dijadikan transaksi jual beli narkoba di situ, di dalam itu. Dan sudah ketangkap orangnya. Nah ini nih orang-orang seperti ini yang perusak majelis ya seperti ini. Ada yang kelas kakap, ada yang kelas teri. Yang kelas teri itu yang tadi itu. Ngerusak majelis dengan cara majelis sholawatan dijadikan tempat pacaran. Dijadikan tempat zina. Dijadikan tempat bonceng-boncengan laki perempuan. Bapak ibu tuh ingat-ingat kalau punya anak laki atau perempuan, izin hadir sholawatan tanya dulu. Gimana tuh konsep majelis sholawatannya? Oh campur aduk enggak? Dibonceng sama laki enggak? Harus tegas, karena beberapa orang tua itu ketipu sama anaknya. Bu pengen hadir sholawatan bu, karena orang tuanya mikir sholawatan. Wah bagus rek, anakku sergap hadir sholawatan. Orang tuanya nggak tahu di balik itu ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Maka dari itu jangan sampai anak-anak kita salah pergaulan. Ya, saya nggak menyalahkan semua majelis sholawat, cuman ada beberapa majelis sholawat yang demikian.
Saya nggak semua ya, ingat-ingat saya nggak semua. Cuman ada beberapa majelis yang demikian, laki perempuan dicampur, joget-joget nggak senonoh, dan musik sholawatannya dirancang gimana caranya itu seperti dangdutan, seperti orkes, ya ada apanya segala macam. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang demikian diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita nggak benci mereka. Kita nggak membenci mereka, dirangkul bukan dipukul, diajak bukan diejek. Kita rangkul, kita saranin, kita nasihatin. Kalau kamu berkenan, monggo hadir majelis yang demikian ini. Zikir, dengar pengajian, dengar ilmu. Dengannya lebih bermanfaat insya Allah sampai dunia, sampai akhirat. Amin. Ya Rabbal. Jadi itu hadirin, yang pertama orang yang selamat di hari kiamat adalah mereka yang senantiasa istiqomah dalam menghadiri majelis ta'lim, dalam menghadiri majelis ilmu. Orang-orang yang cinta ulama dan cinta kepada ilmu. Ada satu hadis Nabi Muhammad pernah bersabda, sittatun yadkhulunan nar qoblal hisab bisittah. Ada 6 orang yang masuk neraka tanpa hisab. Bayangin, biasanya normalnya manusia itu kalau mati ya dikubur dulu, masuk ke alam barzah, nanti dibangkitkan, lalu datang ke akhirat, lewati jembatan Sirat, di mizan, dihisab, baru masuk neraka. Tapi ini ada beberapa orang yang mati langsung neraka. Nauzubillah min dzalik. Siapa orang tersebut? Katanya Nabi Muhammad adalah mereka yang ngerasa dirinya awam tapi nggak mau dekat dengan ulama. Ngerasa dirinya awam, tapi nggak mau hadir majelis taklim. Ngerasa dirinya kurang ilmu, tapi nggak mau dan benci kepada para ustadz, kepada para kiai, kepada para habaib, kepada para ulama. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dihindari dari golongan tersebut. Amin. Ya Rabbal. Itu yang pertama hadirin, yang selamat di hari kiamat. Yang kedua, orang-orang yang selamat di hari kiamat dan selamat di akhirat adalah mereka yang senantiasa sholat di awal waktu. Kita rangkum aja, sholat tak pernah meninggalkan sholat sampai keluar waktu. Jangan sampai kita ini tergolong orang-orang yang suka meninggalkan sholat. Hadirin, kalau sampean ada masalah, ini Bapak Ibu nih saya sedikit beri saran ya. Kalau sampean punya masalah, caranya gampang. Ambil wudu, gelar sejadah, sholat. Nanti setelah sholat, walaupun belum menemukan solusi, tapi setidaknya hati kita tuh tenang nantinya. Tenang, dalam menghadapi masalah tuh tenang. Dan ketenangan inilah yang paling mahal hadirin. Ketenangan ini paling mahal. Uang banyak, rumah megah, mobil mewah, hati nggak tenang, nggak bakal enak tuh hidupnya. Nah kita kalau misalkan ada masalah, ada musibah, untuk menemukan solusinya gampang. Yang pertama sholat dulu aja. Yang penting hati itu tenang, tenang dalam menghadapi masalah. Nanti kalau hati sudah tenang, nanti solusinya itu nanti datang sendiri, tiba-tiba datang aja. Dapat ide atau dapat apa segala macamnya, maka sholat ini penting hadirin. Jangan sampai kita ini tergolong orang-orang yang tarikus sholat, orang-orang yang sukanya meninggalkan sholat. Ada 5 orang yang doanya nggak bakal diijabah dan dosanya nggak bakal diampuni oleh Allah Ta'ala. Salah satunya adalah mereka tarikus sholat, orang-orang yang suka meninggalkan sholat. Di akhirat ada satu orang di arsy, di langitnya Allah. Ketika Nabi Muhammad sedang Isra Mi'raj, itu Nabi Muhammad melihat ada satu orang yang dipukul kepalanya dengan batu yang sangat besar oleh malaikat. Dipukul, hancur, lalu diangkat batunya, lalu tumbuh lagi itu kepalanya. Lalu ketika tumbuh, dipukul lagi sama malaikat sampai hancur. Ketika sudah hancur, diangkat batunya, lalu tumbuh lagi itu kepalanya seperti semula. Terus begitu. Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, itu orang kenapa? Kesian banget disiksa sama malaikat. Apakah dia pelaku zina wahai Jibril? Kata Jibril, bukan. Apakah dia orang yang durhaka sama orang tuanya? Bukan. Lalu siapa Jibril? Kata Jibril, nanti aja dulu.
Ditinggallah orang tersebut dan berjalan Nabi Muhammad sama malaikat Jibril ke tempat yang lain. Tapi Nabi Muhammad tetap penasaran, siapa tuh orang yang suka dipukulin kepalanya itu sama malaikat. Lalu tanya lagi, wahai Jibril, siapa memangnya? Aku ini penasaran, tuh orang kenapa? Lalu katanya Jibril, orang tersebut adalah orang yang suka meremehkan sholat di awal waktu. Jangan sampai kita tergolong kayak gitu hadirin, ya Allah. Ada azan berkumandang, azannya berbunyi, hayya 'alas shalah, ayo umat Islam sholat, ayo orang yang beriman sholat. Itu kan panggilan. Terus ketika kita mendengar itu kita nggak merasa terpanggil, tuh kira-kira gimana tuh? Ada panggilan sholat nih, hayya 'alas shalah, ayo umat Islam sholat di masjid. Kita mendengar, kuping kita terang dengarnya, tapi kita nggak ngerasa terpanggil. Itu kira-kira gimana tuh? Error ya? Ya Allah, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang istiqomah sholat di masjid. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan diremehkan azan itu, jangan diremehkan hadirin. Kata ulama, salah satu, kalau sampean pengen lihat orang yang mati dalam keadaan jelek itu kayak gimana, kalau sampean pengen lihat ciri-ciri orang yang mati dalam keadaan buruk, lihat gimana respon dia ketika mendengar azan. Kalau ada orang mendengar azan tapi nggak langsung sholat atau nggak langsung berangkat ke masjid, tetap main HP, tetap lihat TV, nggak mau menggerakkan badannya, ini kata ulama ciri-ciri orang yang mati dalam keadaan jelek. Karena dia nggak mau mendengarkan azan. Hadirin, saya ini misalkan sampean ngomong ke saya, Assalamualaikum Habib, waalaikumsalam. Sampean ngomong ke saya, Assalamualaikum Beb, terus saya diem aja. Nggak saya toleh, nggak saya lihat, nggak saya jawab. Kira-kira gimana perasaan sampean? Sakit hati kan? Dongkol. Begitu juga azan, nih azan manggil, ayo respon. Ibarat di chat tapi nggak dibales, cuman dibaca doang, kan nggak enak tuh rasanya. Di WA, Assalamualaikum, terus kita baca doang, nggak kita bales, nggak kita apa, kan nggak enak gitu. Padahal udah jelas-jelas centang biru, dilihat nih centang biru, udah dibaca, tapi nggak dibalas, kan nggak enak. Begitu juga azan, azan itu kalau sudah berkumandang, datang ke masjid. Kalau misalkan nggak bisa ke masjid bagi yang perempuan, karena ulama berpendapat bagi perempuan kalau bisa sholat di rumah sama keluarga nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan mau sholat di masjid berjamaah sama keluarganya lebih afdol. Nah, karena perempuan keluar rumah untuk sholat ke masjid tanpa izin suami itu hukumnya makruh. Bayangin ada perempuan keluar dari rumah untuk berangkat ke masjid tanpa izin suaminya, itu hukumnya makruh. Berangkat ke masjid tanpa izin suami aja hukumnya makruh, apalagi berangkat ke pasar kemana nggak izin dulu sama suami. Nah ini apalagi hukumnya demikian, maka harus tetap izin sama suami. Maka perempuan kalau misalkan pengen sholat di masjid izin sama suaminya, Pak saya izin sama suami, segala macam. Pak saya mau sholat di masjid. Nah, begitu juga suami, ayo Pak kita sholat di masjid. Kalau misalkan ada azan maghrib contoh, atau azan isya, ada suami diajak sama istrinya, Pak ayo ke masjid kita sholat. Terus suaminya nggak mau, ya udah. Terus suaminya nggak mengizinkan, ya udah, sampean sholat di rumah. Dan suaminya juga nggak sholat. Nah ini yang nggak tahu nih gimana. Kalau sampean kalau sampean nemu suami yang nggak sholat, itu besok pagi-paginya sampean masak sambil nyanyi Bu. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya, kan sambil denger tuh kan. Lalu kata suaminya, kamu nih nyindir saya ya? Oh enggak, saya dengar ceramahnya Habib semalam. Ya, jangan sampai, ini suami ini penting. Kalau suaminya sholat, insya Allah sekeluarga ikut sholat. Kalau suaminya nggak sholat, malas-malasan sholat, insya Allah sekeluarga juga nggak sholat tuh. Karena suami ini panutan, imam. Ya, ibarat sholat, kalau imamnya ruku, ya makmum ruku. Kalau imamnya sujud, makmum Kalau misalkan imamnya nggak ngapa-ngapain, makmumnya mau apa? Nggak ngapa-ngapain, imamnya diem aja, main HP, tonton TV,
Kerja, makan, pulang. Ngapain? Kerja, pulang, kamar mandi, tidur, kerja lagi, pulang, kamar. Apa bedanya sama sapi? Sapi kan begitu. Kerja di sawah, makan, ke toilet, pulang. Itu segitu. Apa bedanya sama hewan? Jangan. Seorang laki-laki harus menjadi panutan buat siapa? Buat anak istrinya. Harus menjadi panutan. Dengannya insya Allah kita yang hadir, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dididik Pak anak-anaknya untuk sholat. Dididik Bu anak-anaknya untuk sholat 5 waktu. Anak saya itu sekarang tuh umurnya 1,5 tahun. 1,5 tahun anak saya. Dari umur 5 bulan sampai detik ini, kalau saya sholat di masjid, kalau saya sholat di musola, selalu saya ajak. Selalu saya ajak. Anak saya dari umur 5 bulan, tuh, kalau saya sholat di musola, selalu saya ajak. Walaupun musolahnya dekat, di belakang rumah saya ada musola, sepi juga kebetulan. Ya cuman pemain inti aja. Ya orangnya itu juga yang sholat di situ. Ya makanya anak saya nggak takut, nggak gampang nangis dia. Paling kalau misalkan masih bayi dulu saya tidurin aja, ngeliatin saya sholat, habis itu saya zikir, dia liatin aja saya. Dan alhamdulillah anak saya ini tahadusan binikmah. Saya nggak sombong, saya cuman menceritakan kenikmatan. Anak saya ini mulai bicara tuh umur 9 bulan. Anak saya umur 9 bulan tuh udah bisa ngomong. Dan kalimat yang pertama dia ucapkan bukan papa, bukan mama, tapi Allah. Allah itu. Allah. Sampai sekarang dia paling ngomong astagfirullah, akbar gitu. Karena kita kalau main sama, karena saya dan istri saya kalau main sama anak kita nggak ngomong ayo kemana, baba, papa, mama, enggak. Kita mainnya sambil lari-lari, Allah, astagfirullah, Allah akbar. Alhamdulillah kebiasaan itu anak sampai sekarang, alhamdulillah dia mengucapkan kalimat thayyibah. Ya. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Buat yang punya anak, buat yang sudah punya anak, saran saya jangan suka marah sama anak. Jangan suka marah Pak sama anak, Bu. Jangan suka marahin anak. Karena Allah aja itu nggak marah sama anak kecil. Kalau misalkan, makanya kalau ada anak kecil meninggal, itu nggak dihisap sama Allah. Kenapa? Karena Allah tahu anak kecil itu kalau berbuat salah, karena dia masih dalam tahap pembelajaran. Makanya nggak dimarahin, nggak dihisap sama Allah. Nah kan lucu, Allah aja yang Tuhan nggak marahin anak kecil karena memang dia masih dalam masa pembelajaran. Kita bukan Tuhan. Kita juga kalau meninggal nantinya dihisap. Kan nggak lucu, yang dihisap marah sama orang yang nggak dihisap. Kan lucu, maka jangan marahin anak. Jangan marahin anak. Kalau anak berbuat salah jangan dimarahin. Boleh nggak Beb kalau misalkan sekedar emang marah yang diperbolehkan tuh kepada anak marah seperti apa? Nah, boleh marah asalkan dengan 3 syarat. Yang pertama, nggak sampai melukai badan anak tersebut. Rasulullah tuh kalau mukul anaknya pakai siwak mukulnya. Kerasa nggak pakai siwak? Sakit nggak? Nggak sakit. Cuman setidaknya berwibawa, mempunyai rasa haibah. Orang tua itu mempunyai, nanti anaknya itu akan bukan takut tapi mempunyai rasa jadi nggak sembarangan sama orang tua nantinya, walaupun pukulnya cuma pakai siwak. Jadi mukul boleh tapi jangan sampai melukai. Nyubit gimana Beb? Nyubit kan melukai nantinya, ke biru atau merah. Jangan sampai melukai anak tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai ngerusak mental. Enggak Beb, saya mah nggak pernah mukul anak, saya nggak pernah ngapa-ngapain main tangan sama anak, nggak pernah. Tapi saya suka teriak-teriak, hoi kamu, itu kan ngerusak mental nantinya. Jangan sampai ngerusak mentalnya anak itu. Dan juga jangan sampai, yang terakhir, jangan sampai mengeluarkan darah atau membuat luka dan segala macamnya. Jangan sampai. Dengannya nantinya anak-anak kita ini menjadi orang tua yang kalau katanya ulama kun muhibban wala takun mughaddiban.
Jadilah orang tua yang dicintai, bukan orang tua yang dibenci. Jadi kita tuh disegani sama anak, bukan takut, bukan ditakuti sama anak, tapi disegani. Nah ini penting, karena Islam itu Bapak Ibu mengajarkan tegas, bukan keras. Tegas boleh, keras nggak boleh. Jangan sampai kita keras sama anak, dipukul, dicubit, dibanting, jangan sampai nih. Begitu juga suami kepada istrinya, jangan sampai memukul dan segala macamnya. Ya, dengan sampean begitu, dengan sampean nggak memukul anak, nggak memukul istri, nantinya itu demikian dengan sendirinya keluarga sampean tuh sudah masuk ke dalam tahap sakinah. Sakinah, mawaddah, warohmah. Apa sih ya maksudnya sakinah? Tenang. Sakinah tuh. Kita tuh keluarga itu ya nggak ada ribut-ribut, nggak ada apa ya percekcokan sedikit-sedikit nggak apa-apa. Cuman nggak sampai ke fase pukul memukul, nggak sampai ke fase keluar apa kata-kata yang buruk ya. Sama anak ibu-ibu nih, apalagi kalau misalkan sama anaknya misalkan berbuat salah, jangan disumpahin. Oh, anak setan, anak opo, sanaan opo. Jangan. Kalau marah sama anak, sumpahin yang bagus. Misalkan ada anak numpahin kopi di karpet, jangan dikatain anak setan. Bu, kopinya tumpah di karpet. Ya Allah, wah anakku ini emang calon bupati kota Jombang nih emang ya. Nah, doain. Oh kamu calon kapolres, calon kapolda Jawa Timur nih emang ya. Doain gak apa-apa. Oh kamu nih emang calon ustadzah ya, itu gak apa-apa, doain. Jangan dikata-katain begitu anak setan. Kalau anaknya setan berarti sampean apa? Iya, anak setan lah sampean apa terus? Iya, jangan digitu-gituin. Ya, apalagi tuh kalau di desa-desa tuh kadang tuh saya lihat ada anak-anak kayak umur-umur berapa. Saya pernah nih lucu. Saya tuh waktu itu lagi dakwah di Mojowarno situ, daerah Mojowarno. Habis ceramah, ini saya masih ingat banget nih. Habis ceramah ada anak kecil. Saya ini mampir ke rumah Sohibul Bed, ke rumah yang ngundang saya makan-makan. Anaknya lagi main-main sama saudaranya atau temannya, saya nggak tahu. Anaknya masih kecil, masih umur 3 tahun atau beberapa. Itu main-main itu, mungkin rebutan mainan atau rebutan apa. Meso, anak kecil umur 3 tahun. Oco. Tak bilang, kok anak umur 3 tahun deh, tak bilang. Masya Allah. Kita tuh orang tuanya sampai nggak enak sendiri sama saya. Orang tuanya kan minta doain, Beb doain anak saya biar ini. Jadi setelah itu orang tua ngomong, Beb doain anak saya biar jadi anak soleh, di saat itu juga tuh anak meso, anco. Loh, tak bilang kok serem gini, tak bilang. Masya Allah ya, mudah-mudahan semua anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, keluarganya juga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, amin. Ya Rabbal Alamin. Itu yang kedua hadirin. Orang yang selamat di akhirat, di hari kiamat adalah mereka yang senantiasa tak pernah meninggalkan sholat di awal waktu. Yang terakhir, orang-orang yang selamat di hari kiamat dan juga di akhirat adalah mereka orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dan bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berzikir yang paling afdol adalah membaca Al-Quran. Baca Quran itu adalah zikir yang paling afdol. Kalau misalkan sampean nggak bisa baca Quran 1 hari 1 juz, maka 1 hari 5 lembar nggak apa-apa. 1 hari nggak bisa 5 lembar, 1 hari 1 lembar deh nggak apa-apa. 1 hari nggak bisa, Ustadz saya nggak bisa 1 hari 1 lembar nggak bisa. Ya udah kalau nggak bisa 1 hari 1 lembar, 1 hari 1 ayat deh nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul aliyul azim. Enggak apa-apa. Yang penting istiqomah setiap hari baca Quran. Nanti dengan sendirinya nambah-nambah sendiri tuh, Pak. Dari yang sukanya cuma 1 ayat, tiba-tiba besoknya ketagihan. Nambah lagi deh 5 ayat. Nanti kalau sudah 5 ayat ketagihan, nambah lagi deh 10 ayat. Pelan-pelan, jangan langsung 1 hari langsung 15 juz.
Besoknya nggak bakal baca Quran lagi tuh sampean. Sampai kapan nggak bakal baca Quran lagi? Kecapean soalnya. Ya namanya orang, ibarat orang itu datang ke tempat gym langsung ngangkat 100 kilo. Ya mana kuat? Langsung keseleo semua tangannya, patah tulangnya. Sampai mati nggak mau datang lagi ke tempat gym. Nggak bakal lagi ngangkat barbel. Karena memang salah, dia langsung ngangkat yang berat. Nah kita jangan begitu, pelan-pelan dulu, satu hari satu ayat. Nanti besok ada kesempatan nambah lagi jadi 5 ayat, pelan-pelan. Zikir juga demikian, mau zikir apa? Sholawatan atau zikir tahlil, la ilaha illallah, gimana? Boleh, satu hari 10, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti kalau sudah kuat nambah lagi jadi 20, kuat nambah lagi jadi 100, enak, pelan-pelan. Istiqomah, yang penting istiqomah. Kalau kita udah bisa istiqomah, dengannya insya Allah kita digolongkan orang-orang yang ahli zikir. Sampai seperti Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Muhammad, itu beliau kalau masuk kamar mandi harus masukin batu ke mulutnya. Kalau misalkan mau ke toilet, itu beliau itu masukin batu ke mulut. Kenapa? Karena takutnya pas di toilet keceplosan ngomong zikir. Karena saking seringnya beliau zikir. Ulama-ulama tuh demikian. Saya pernah diceritakan, ada salah satu kiai di daerah Probolinggo. Itu beliau kalau kita ajakin ngomong, kiai tersebut, itu kalau kita misalkan kita lagi ajakin ngomong gitu, Assalamualaikum kiai, waalaikumsalam. Kiai saya mau ngomong nih, itu di sebelah situ ada tanah lagi dijual begini-gini. Itu kiai itu kalau misalkan diajakin ngomong dunia, dia langsung ngomong, dia begini dulu, sebentar. Dia taruh tasbih, dia diem dulu, sebentar. Nah, ya, gimana? Dia mau pindah alam dulu. Dia mau ngomongin dunia dulu karena saking seringnya zikir, dia sampai kadang-kadang tuh kalau mau ngomongin dunia, dia harus taruh dulu tasbihnya, dia harus fokus dulu. Ya kayak kita deh, kita tuh kan kalau lagi mau sholat, kalau lagi mau baca Quran, kalau lagi mau baca zikir, itu kan karena kita keseringan ngurusin dunia, jadi kalau mau baca zikir tuh, bismillah. Kalau lagi mau sholat tuh bapak-bapak coba kalau sampai lagi mau sholat tuh, kan orang-orang kita tuh kalau lagi mau sholat tuh banyak banget pemanasannya. Coba saya melihat bapak-bapak kalau lagi mau sholat, sebelum takbir tuh, baru Allah Akbar. Karena emang dia mau fokus, karena dia sibuk sama dunia. Ketika dia mau sholat, dia mau pindah alam dulu nih. Allah, baru takbir. Nah begitu juga nih ulama, karena dia saking seringnya ngurusin akhirat, jadi ketika dia mau ngurusin dunia, dia harus fokus dulu, harus pindah alam dulu. Jadi gimana mau ngomongin apa? Saking dia seringnya zikir. Dan orang yang senantiasa berzikir, nanti ketika sakaratul maut, dia nggak bakal susah lagi untuk ditalkin zikir. Seperti ada salah satu ulama namanya Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, tinggalnya di kota Arab, di negeri Arab sana. Ini Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, ketika beliau itu sakaratul maut, anak istrinya ngomong, ayo bah baca la ilaha illallah, ngomong. Lalu kata abahnya, udah nggak usah diajarin. Saya udah sering baca la ilaha illallah, udah la ilaha illallah. Akhirnya baru meninggal. Saking seringnya. Amalannya Masya Allah. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir ini, beliau itu punya zikir sebelum tidur sampai beliau bisa mimpi Rasulullah. Sampean mau nggak saya kasih zikirannya beliau? Beliau ini setiap malam, setiap tidur bisa mimpi Rasulullah. Zikirnya cuma dengan membaca zikir. Kira-kira mau nggak saya kasih amalannya? Mau ya? Saya kasih ijazah ya, zikirnya beliau agar beliau ini bisa mimpi ketemu Rasulullah setiap malam. Emang apa yang beliau baca? Beliau bacanya simple. Beliau cuma baca setiap malam, beliau baca la ilaha illallah 25.000 kali, subhanallah 25.000 kali, sholawat 25.000 kali, Allahu Akbar 25.000 kali. Monggo kalau mau diamalkan silahkan. Mungkin jam-jam 3 pagi itu sampean baru tidur ya. Jam 3 pagi ya monggo, nggak apa-apa kalau mau diamalkan. Jadi kalau misalkan beliau mimpi Rasulullah, beliau ini kan bisa mimpi Rasulullah tuh katanya. Mungkin bagi kita mustahil, mana bisa orang kayak gitu. Beberapa orang kan meragukan, wah Habib itu ulama mana bisa mimpi Rasulullah. Kalau oke lah, mungkin
Nggak mungkin bisa mimpi Rasulullah. Tapi kalau kita lihat flashback, lihat zikirannya yang kayak begitu, masa iya nggak mimpi Rasulullah tuh 25.000 kali sholawat, terus subhanallah 25.000 kali. Ya Allah, kita aja tuh baca bismika Allahumma wa bismika amut aja itu kadang-kadang tidur sulit banget. Iya, iya Bu, iya Pak. Cuman simple bismika Allahumma ahya wa bismika amut, simple itu. Itu udah berapa hari, udah kapan tahu udah kita nggak baca tuh kalimat itu. Padahal simple, itu kita baca itu aja nggak pernah kita baca, apalagi 25.000 kali, ini 25.000 kali. Ya, makanya beliau bisa mimpi Rasulullah, makanya beliau bisa ketemu dengan Rasulullah SAW. Maka zikirnya jangan pernah dilepas hadirin. Jangan pernah lepas dari yang namanya zikir kepada Allah. Lagi di motor, lagi di mobil, silahkan baca zikir sebanyak-banyak karena itu penyelamat kita. Walaupun bukan penyelamat dari sesuatu musibah, setidaknya